Shalom, kembali lagi bersama saya Emilia Mure. Kita mengucap syukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu perenungan bagi kita dengan tema meneguhkan kehidupan berkualitas yang berdampak. Meneguhkan kehidupan berkualitas yang berdampak. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Demikian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, jika saudara adalah seorang pedagang yang mendagangkan suatu dagangan, kira-kira apa alasan saudara untuk mengatakan bahwa dagangan saudara itu patut dibeli dan harus dibeli oleh pembeli? Apakah saudara memiliki alasan yang kuat akan kualitas atau penampilan yang menarik sehingga orang perlu membeli dagangan saudara? Jika saudara adalah penyelenggara dari suatu pendidikan, menurut saudara, apakah ada alasan yang cukup kuat dan memadai untuk mengatakan bahwa sekolah saudara itu berkualitas dan harus dimasuki oleh calon siswa-siswi? Jikalau tidak, maka siswa-siswi itu akan mengalami kerugian. Nah, jika saudara adalah seorang gembala di suatu gereja, dapatkah saudara memberikan alasan yang kuat bahwa orang harus masuk beribadah di gereja yang saudara gembalakan adalah karena gereja itu berkualitas? Kalau tidak, mereka pasti akan kehilangan berkat. Kita harus menyadari bahwa kualitas tidak dapat dikelabui oleh penampilan dari luarnya saja, karena kualitas itu pasti akan teruji dalam proses, di mana di sana ada faktor-faktor penting yang menentukan apakah apa saja yang saudara tawarkan itu pantas dibeli atau dibayar. Nah, faktor itu adalah bahwa kualitas itu sendiri harus dibangun dalam pandangan penyedia barang atau jasa, harus sesuai dengan penampilan di luarnya yang terbukti berkualitas dalam kenyataan. Kemudian kualitas dalam pandangan peminat atau customer yang terkondisi oleh pengalaman, oleh sudut pandang serta nilai yang telah ditetapkan. Bahwa sikap suka atau tidak suka dalam penilaian serta pandangan dari customer secara subjektif berdasarkan kadar kebutuhan serta pengalaman.
Nah, pertanyaan, kehidupan berkualitas yang berdampak seperti apakah yang harus dihidupi agar dapat membawa pengaruh yang menuai pengakuan dalam kehidupan sehari-hari? Kualitas kehidupan seperti apa yang diharapkan, yang dapat berdampak serta disukai oleh orang dalam lingkungan pergaulan di mana saya dan saudara berada? Apakah ada model hidup yang berdampak dari dalam Alkitab yang dapat dihidupi oleh kita sebagai orang Kristen sehingga menjadi berkat bagi sesama? Nah, dalam konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 yang telah saya baca tadi, maka di sana ada beberapa rahasia Alkitab sebagai dasar guna membangun kehidupan berkualitas yang berdampak. Yaitu yang pertama, kehidupan berkualitas yang berdampak itu harus dibangun di atas spiritualitas yang benar. Makna dari kebenaran tentang kehidupan berkualitas yang berdampak di atas spiritualitas yang benar dalam perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 ini menunjukkan bahwa rahasia Tuhan menyiapkan landasan bagi kehidupan berkualitas yang berdampak. Jadi di sana Tuhan telah menyediakan landasan itu untuk kehidupan berkualitas yang berdampak, yang dapat dipahami dengan cara kehidupan berkualitas berdampak itu didasarkan atas spiritualitas Alkitab yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang memperbaharui kehidupan melalui iman dan pertobatan. Kehidupan berkualitas berdampak harus diisi dengan ketekunan membangun hidup berkualitas dalam pengajaran Alkitab, yaitu dalam pengajaran para rasul yang secara tekun. Kehidupan berkualitas berdampak dikuatkan dengan persekutuan, berdoa bersama, dan pelayanan bagi sesama untuk menguatkan spiritualitas di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Rahasia Alkitab sebagai dasar guna membangun kehidupan berkualitas yang berdampak. Yang kedua ialah kehidupan berkualitas yang berdampak diteguhkan dalam cara hidup dari dalam. Kebenaran tentang kehidupan berkualitas berdampak seperti ini ditegaskan dengan beberapa hal, yaitu bahwa kehidupan berkualitas berdampak itu diteguhkan dalam hubungan-hubungan antar sesama dari dalam, di dalam lingkungan sendiri, melalui ketaatan kepada otoritas para pemimpin. Dalam hal ini adalah rasul-rasul. Kehidupan berkualitas yang berdampak dikuatkan dengan semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kehidupan berkualitas yang berdampak itu dibiasakan melalui kebiasaan yang baik, benar, saling tolong-menolong dengan cara yang tulus demi mencukupkan keperluan semua pihak. Kehidupan berkualitas berdampak dijadikan kuat dan teguh, yaitu melalui ibadah bersama yang dilakukan secara setia dan penuh tanggung jawab. Rahasia Alkitab sebagai dasar guna membangun kehidupan berkualitas yang berdampak. Yang ketiga ialah kehidupan berkualitas yang berdampak itu dipraktikkan dalam jejaring masyarakat. Kebenaran tentang kehidupan berkualitas yang berdampak ini
dapat dialami dengan menegaskan sikap kehidupan berkualitas yang berdampak keluar ke dalam masyarakat yang didemonstrasikan melalui kehidupan keluarga yang sehat dan cara hidup jemaat Kristen yang benar, yang baik, yang saleh, yang dilakukan melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan keluarga, di mana di sana mereka bersama-sama memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, sehingga menarik perhatian dan membuat masyarakat menyaksikan cara hidup yang berkualitas, yang menyenangkan, juga yang memberkati. Kehidupan berkualitas berdampak keluar dan ke dalam masyarakat ditampakkan melalui kehidupan Kristen yang bermartabat, yang dilakukan dengan motif yaitu untuk memuliakan Tuhan Allah. Melalui kehidupan Kristen yang tulus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan, sehingga membuat mereka itu disukai oleh semua orang. Kehidupan berkualitas yang berdampak harus dibuktikan dengan menjadi berkat di dalam dan keluar di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang banyak bisa tersentuh dengan cara hidup berkualitas sebagai orang Kristen yang berkenan dengan saling memberkati dan tertarik mau jadi pengikut Kristus, di mana tiap-tiap hari Tuhan Allah menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi, kehidupan berkualitas yang berdampak oleh orang Kristen hanya akan terbukti jika dibangun di atas kebenaran firman Allah dan didukung dengan cara hidup Kristen yang benar, serta dipraktikkan secara tulus dengan cara kehidupan berkualitas dibangun di atas spiritualitas Alkitabiah yang didasarkan atas Alkitab dan juga pengajaran rasul-rasul yang diteguhkan dalam persekutuan dan pelayanan bersama yang dilakukan dengan hati yang tulus. Kehidupan berkualitas berdampak itu menjadi teguh melalui ketaatan kepada otoritas organisasi, membangun hubungan dengan sesama yang harmonis di dalam kelompok dengan semangat persatuan dan persekutuan, saling tolong-menolong dan beribadah bersama secara setia yang menguatkan persatuan. Kehidupan berkualitas yang berdampak keluar di tengah-tengah masyarakat hanya akan terbukti jika orang Kristen bertanggung jawab untuk meneguhkan kehidupan keluarga yang sehat melalui ibadah serta persekutuan, hidup tulus, saling mendukung dan berkenan kepada Tuhan Allah dengan motif memuliakan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, sehingga hidup ini dapat berdampak yang membuat masyarakat dengan cara hidup Kristen diberkati, menyukai orang Kristen dan tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, selamat membuktikan diri dengan kehidupan Kristen yang berkualitas, yang penuh berkat, yang berdampak bagi keluarga, bagi sekolah, bagi gereja, dan masyarakat di mana saya dan saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Emilia Mure, sampai jumpa lagi.